Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera Bapak ucapkan. Semoga senantiasa diberi kelancaran dan juga kesehatan. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu untuk Hida, KM, mangga dipimpin ya. Baik Pak, teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, mungkin kita sama-sama membaca Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Gimana, udah hadir semua ya untuk pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran pada kali ini yaitu membahas mengenai indahnya alam terpuji gitu. Sebelum minggu lalu itu mengenai pembahasan akhlak tercela. Nah, sekarang kebalikannya daripada pembahasan yang sebelumnya gitu, yaitu indahnya alam terpuji. Nah, sebelum lanjut kepada pembahasan, di sini Bapak menampilkan dua gambar ya. Dua gambar, ada yang bisa mendefinisikan ataupun memaknai apa makna daripada kedua gambar tersebut gitu. Silakan supaya teman-teman semua ini bisa fokus ya. Maaf Pak. Sebelumnya juga izin maafnya Pak, sinyalnya gitu kurang dulu. Oke, baik. Ini teh menurut mah yang pertama itu takdir guru, dan yang kedua itu juga dikirim kepada orang tua begitu Pak, mungkin. Ya, baik, terima kasih. Jadi betul ya apa yang dikatakan oleh Hida, bahwasanya gambar satu ini salah satu bentuk takdim kita kepada guru. Guru itu siapa? Guru itu yang membimbing kita untuk ke jalan yang benar gitu. Kemudian orang tua di situ bisa dikatakan itu ketika Idul Fitri ya biasanya. Nah, jadi kenapa kita harus bisa memaknai akan dua gambar tersebut? Karena ini ada kaitannya dengan pembahasan selanjutnya gitu. Nah, lanjut kepada pembahasan. Jadi konteks daripada indahnya akhlak terpuji ini terbagi menjadi dua. Sebetulnya yang dimaksud dengan akhlak terpuji itu banyak ya. Cuman Bapak di sini mengikuti apa yang ada pada silabus. Jadi di silabus itu RPP menjelaskan bahwasanya akhlak terpuji itu cuman dua gitu, hormat dan patuh kepada orang tua dan juga hormat dan patuh kepada guru. Nah, sebelum lanjut, teman-teman ada yang bisa memaknai hormat dan patuh kepada orang tua itu seperti apa tanpa melihat ini ya. Sebelum Bapak lanjut, ada yang ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan juga hormat dan patuh kepada guru gitu. Gimana anak-anak? Ada suaranya? Ya? Ada Pak. Ya, keren ada. Gimana apa yang Anda pahami mengenai hormat dan patuh kepada orang tua? Apa ya? Saya nggak paham apa-apa, baru masuk Pak. Oh iya, siap. Jadi lanjut ya kepada pembahasan. Selamat datang Renada. Mungkin karena pembelajaran lewat daring ya gangguannya seperti ini ya. Jadi hormat itu artinya lebih kepada menghargai gitu, mengagungkan, sopan santun kalau secara teks di sini. Kemudian patuh itu artinya menuruti atau mentaati. Jadi bisa didefinisikan bahwasanya hormat dan patuh itu adalah menunjukkan sikap hormat dan mematuhi segala perintahnya gitu. Baik itu kepada orang tua ataupun guru. Misal kepada kehidupan nyata, Renada itu adalah seorang
anak daripada Ibu Jamilah misalnya ya. Nah, ketika Ibu Jamilah menyuruh Renada untuk membeli bawang misalnya ke warung, itu tidak boleh menolak gitu. Tidak boleh menolak apa yang diperintahkan oleh orang tua, kecuali kalau emang ada halangan, ada emang yang situasi genting gitu. Kalau emang bisa ditunda terlebih dahulu, itu alangkah baiknya mengutamakan perintah daripada orang tua gitu. Nah, apa sih yang menjadi dalilnya? Nah, ini dicantumkan di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ada yang ingin membacanya? Enggak? Ahmad Bauji? Nur Helisa, ada yang ingin menambah ada apa ingin membacakan mengenai Quran Surat Al-Isra ayat 23 ini? Saya, Pak. Boleh, boleh. Oh, itu ada yang Siapa? mau wacana. Mangga, Nur Helisa. Saya Tadi Renada sudah. Wah, Renada. Mangga, Renada. Ya, boleh. Renada. Oh ya, baik, Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Insyaallah. Renada itu napasnya sangat panjang ya, itu tinggal diasah kemampuannya dalam membaca apapun gitu, karena napasnya bagus panjang. Kemudian Nur Helisa ingin membaca artinya boleh? Nanti ke depannya. Ya, baik. Terima kasih, Nur Helisa. Nah, jadi nanti anak-anak, Pak, Bu, ditakutkan bertanya ya, kebingungan, kenapa sih harus menghormati orang tua gitu. Nah, ini sudah ada landasannya gitu, sudah ada pedomannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, kita itu harus senantiasa patuh dan taat kepada kedua orang tua gitu. Karena di situ juga kan fala taqul lahuma uffin. Nah, janganlah kamu mengatakan gitu. Saja sudah tidak boleh, apalagi membentak dan lain sebagainya. Itu bisa dipahami anak-anak? Enggak. Boleh. Oh, sama aja. Jadi konteks daripada ini luas gitu. Misalnya Nur Helisa disuruh sama ibu, ya misalnya ibunya itu namanya Ibu Imas ya. Misal ini mah disuruh beli cabai ke warung misalnya teh. Mah lagi main HP misalnya. Kan itu gak boleh ya. Lebih penting mana main HP daripada disuruh orang tua gitu. Tentu itu menjadi suatu nilai pahala bagi kita semua ketika disuruh orang tua itu langsung segera dilaksanakan gitu, seperti itu. Bisa dipahami? Pak, kalau misalkan ya, boleh nanya nggak, Pak? Boleh. Kan kalau saya misalkan udah minum gitu kan suka refleks bilang gitu. Nah, kalau saya ngomong gitu di depan orang tua saya itu dosa? Oh enggak, tentu itu bagaimana Renada menjalankannya. Misal menyebutkan kata itu bukan dalam artian bukan seperti itu, tetapi misalnya malas misalnya,
Nah, itu yang tidak boleh kalau udah minum misalnya, itu melepas dahaga kan, bukan membantah ataupun membangkang perintah orang tua gitu, seperti itu. Bisa dipahami? Oh iya Pak, bisa Pak. Makasih Pak. Tadinya Ya. saya mau nanyain Baik. yang lain, tapi nggak jadi ah. Oh, siap. Nanti lagi ya di luar daripada jam pelajaran bisa berdiskusi. Nah, itu yang dinamakan hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Nah, di sini Bapak menjelaskan sedikit ataupun memberikan contoh bagaimana sih sikap hormat dan patuh kepada orang tua gitu. Di sini ada yang 3 poin. Pertama, mengikuti segala nasihat yang baik dan berusaha menyenangkannya. Misal, Hida ini adalah salah satu anak tunggal misalnya ya. Kemudian karena kasih sayang kedua orang tua terhadap anaknya, maka memberikan nasihat yang ente kudu pinter, ente kudu jujur. Nah, dengan nasihat seperti itu, maka tunjukkanlah, diaplikasikanlah oleh kita semua, dan itu akan menjadi kesenangan tersendiri bagi kedua orang tua gitu. Kemudian ada mendoakan kedua orang tua dan selalu memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu gak doanya ketika sesudah sholat itu biasanya suka dibacakan? Saya tahu, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Ahmad Fauji gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli. Itu kan ya Pak? Iya, betul. Allahumma kama robayani sigoro. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita mendoakan kedua orang tua. Itu biasanya dilaksanakan setelah sholat. Harus gitu ya. Supaya apa? Supaya kedua orang tua kita senantiasa diberi kesehatan. Kemudian 3, berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Nah, secara contoh daripada kehidupan nyatanya, misalnya kita itu tidak boleh nada suaranya itu di atas orang tua gitu. Jadi ulah leuwih tarik tibatan orang tua. Kalau emang di kehidupan nyata, misal renada misalnya teh orang tua bapak misalnya teh volumenya teh 10. Nah, bapak selaku anak daripada renada, maka volumenya itu 7, 5, ataupun kalau emang dibutuhkan misalnya teh si bapaknya teh punten-punten terhadap kurang mendengar. Nah, itu boleh-boleh saja gitu dengan kata-kata yang bukan membentak ya, dengan suara yang agak tinggi gitu, tetapi tetap dengan menggunakan bahasa yang lemah lembut gitu. Nah, itu daripada 3 yang contoh yang dilakukan kepada orang tua. Kemudian ada yang dihindari berkata tentu yang tadi teh ya. Yang 2, membentak, menghardik orang tua, tentu tidak boleh. Dan yang ketiga itu malu mengakui kedua orang tuanya. Nah, ini biasanya karena emang anaknya itu suka poya-poya, hidup dengan anak-anak yang notabene kaya misalnya, karena orang tuanya misalnya orang tua dirinya itu seorang tukang cangkul, petani dan lain sebagainya, dia malu gitu, enggan mengakui keberadaan orang tuanya. Nah, itu naudzubillah min dzalik ya. Jadi itu tidak boleh ya teman-teman. Mau apapun pekerjaan orang tua kita, mau bagaimanapun keadaan orang tua kita, itu tetap orang tua gitu. Kita dilahirkan daripada seorang ibu, kemudian menikah dengan seorang ayah, datanglah kita gitu, seperti itu. Bisa dipahami? Nanti aja ya bertanyanya di terakhir gitu, soalnya ini waktunya mepet. Nah, yang kedua itu ada hormat dan patuh kepada guru gitu. Sebenarnya konteks daripada bukan makna daripada hormat dan patuh kepada guru itu sama gitu. Kata hormat dan patuhnya, cuman ini yang menjadi tujuannya yaitu guru. Guru itu adalah salah satu orang yang mendidik kita bukan hanya daripada aspek pengetahuan, bagaimana kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. Seperti itu. Maka sudah sepatutnya kita hormat dan patuh kepada guru. Nah, ini ada Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang menjadi landasannya. Biar Bapak saja ya yang bacakan, nanti teman-teman ada ujian di minggu depan untuk membaca Al-Quran. A'udzubillahi minsyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman,
idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu, tafasahu, berlapang-lapanglah fil majalisi, dalam majelis, fafsahu, maka lapangkanlah, yafsahillahul lakum, maka niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Wa idza qilang sujud, dan apabila dikatakan ya wa idza qilang sujud, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, fang sujud, maka berdirilah. Ya fa'ilahul ladina amanu minkum, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Waladina utul ilma darajat, ya fa'ilahul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan sudah sepatutnya, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, orang-orang yang berilmu itu akan diangkat beberapa derajat. Nah, salah satu bentuk daripada pengangkatan orang yang mempunyai ilmu, kita itu takdim kepada orangnya gitu, karena orang ini harus hormat dan patuh, apalagi guru-guru kita gitu. Semoga guru-guru kita semua mendapatkan keberkahan. Nah, bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Ini Pak. Ya, nanti. Nah, kemudian ini contoh daripada hormat dan patuh kepada guru kita di dalam kehidupan nyata. Satu, memuliakan, tidak menghina atau mencaci guru. Nah, ini biasanya di lingkungan anak SMP dan SMA. Kebetulan Bapak saya berpengalaman gitu dulu. Ketika ada guru yang tidak setuju ataupun rehe, biasanya itu digosipkan oleh anak-anak. Nah, semoga anak-anak di sini tidak menggosipkan Bapak ya, dan Bapak gitu, seperti itu. Dan kedua itu ada taat, patuh, dan melakukan perintah guru. Sudah sepatutnya itu seperti kepada kedua orang tua. Rehe apa-apa, jadi rehe itu tidak sesuai dengan kenyataan lah, suka bikin pusing gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu memperhatikan guru yang sedang menjelaskan materi pelajaran. Nah, misalnya dalam hal seperti ini, Renada memperhatikan, itu salah satu bentuk takdim kita kepada guru gitu. Yang keempat, tunjukkan sifat rendah diri, selalu hormat dan sopan. Nah, ketika bertemu guru, kita itu ibaratkan gelas kosong. Jadi kemanapun kita harus menjadi gelas kosong supaya kita dapat menerima ilmu dengan mudah gitu. Kalau kata Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Indonesia ya, menjelaskan bahwasanya jadikan setiap orang adalah guru dan jadikan setiap tempat adalah sekolah gitu. Dan yang kelima itu mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat. Ini tentunya gitu ya. Jadi harus senantiasa ikhlas, semangat dalam menuntut ilmu, kemudian nanti akan timbul sifat rendah diri kepada guru. Nah, mungkin itu pembahasan daripada akhlak terpuji yang menjelaskan mengenai hormat dan patuh kepada guru, hormat dan patuh kepada orang tua. Selebihnya nanti akan dibahas di minggu depan, bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat, dengan agama lain, dengan memunculkan sifat-sifat toleransi gitu, seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan masih banyak akhlak terpuji lainnya gitu. Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Pak, Atau boleh gimana? ini kan sekarang teh ya lagi corona gitu. Nah, kan banyak online gak pernah ketemu gitu sama gurunya. Nah, daripada takzim kepada guru itu, apakah hanya perkuliahan saja ataupun hanya online saja, atau apa memang nanti kalau ketemu pun gitu kan tahu gitu Pak. Oh, ya baik. Jadi bagaimana bentuk kita takdim kepada guru ketika dilaksanakan perkuliahan secara online. Nah, jadi ini sudah ada pada poin kelima ya, salah satu contohnya, yaitu mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat. Apa yang menjadi tempat belajarnya? Yaitu Google Meet, on kamera, ataupun kalau ada gangguan ya, misalnya itu off kamera dengan izin terlebih dahulu. Itu salah satu bentuk kita hormat dan patuh kepada guru. Selebihnya, kita bisa mendoakan gitu, semoga guru kita senantiasa ada dalam keberkahanmu. Nah, itu adalah salah satu bentuk takdim kita gitu. Jadi tidak hanya ketika berinteraksi satu sama lain, melainkan
walaupun kita jauh, tapi kita harus senantiasa mendoakan gitu. Jadi itu gitu, tidak bisa dipahami. Nggak tahu yang lain sebelum ada yang ingin off cam untuk off cam. Nah, gak apa-apa ya, mungkin itu kembali lagi kepada individunya masing-masing. Nah, setelah adanya pembelajaran ini mungkin bisa menjadi pengetahuan gitu ke depannya seperti itu. Kan ditakutkan misalnya Ida ini mengikuti pembelajaran Bapak karena off-cam, Ida ini bobo. Nah, itu salah satu bentuk tidak takdim kepada guru gitu. Ayo nggak mau guru tapi tidak didengar gitu. Seperti itu. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, kalau Bapak waktu kuliah suka on cam gak Pak? Kebetulan saya ini sudah jadi sarjana ya, Dek. Jadi tidak melanjutkan kepada kuliah yang lebih tinggi gitu. Doakan saja semoga bisa melanjutkan kepada jenjang S2. Nah, mendoakan Bapak untuk melanjutkan kuliah S2 itu salah satu bentuk takdim adik-adik kepada guru gitu. Tidak, itu bercanda. Gimana, bisa dipahami gak? Suka on kamera, suka. Gimana? Ini soalnya waktunya mepet. Ada yang ingin ditanyakan lagi, satu pertanyaan? Atau yang lain, masa aku terus yang nanya, aduh. Ini Pak mau nanya Pak. Boleh. Satu pertanyaan lagi ya. Ya Pak, sikap hormat dan patuh pada guru itu salah satunya memuliakan dan tidak menghina dan atau mencaci guru ya. Ya. Bagaimana kan ada yang guru Pak di sekolah, guru sebelah tuh Pak. Ya. Suka kegetelan itu Pak. Nah, kegetelan. Kan teman-teman saya juga suka ngomongin itu Pak, gimana itu Pak? Ya. Ya Pak, itu hukumnya bagaimana Pak? Apa gimana Pak? Kegetelan guru itu pun juga suka mengajarkan hal-hal yang tidak baik itu Pak. Ya, jadi Dek, muridnya sebaiknya ya ketika guru itu ada yang salah, kita buka forum-forum demokrasi misalnya ya. Misalnya kritik dan saran terhadap guru, maka itu kembali lagi kepada gurunya gitu. Jadi guru itu tidak hanya untuk dihormati saja gitu, tapi melihat sikap daripada guru tersebut, bagaimana ke peserta didik, apakah patut dicontoh atau tidak. Jikalau si guru itu melakukan hal-hal yang tidak baik, kemudian itu tidak patut dicontohkan oleh kita. Nah, yang menjadi solusinya apa? Misalnya si guru itu oleh kita dikritik ya, dalam artian kritik itu memberikan saran misalnya, Pak, dalam tatap muka misalnya ya, Ahmad Fauji dengan saya bertemu, Pak, sebaiknya Bapak ini tidak boleh begitu gitu misalnya, karena dengan begitu anak-anak menjadi risih gitu biasanya seperti itu. Maka untuk menjadi guru yang baik, alangkah baiknya kita itu tidak hanya paham dalam aspek pengetahuan gitu, lebih jauh daripada itu harus bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan. Aduh, sampai 21:22 ya. Soalnya ini waktunya mepet. Kalau bapaknya marah-marah, tinggal kita ini melapor gitu kepada wali kelas. Ketika kita, sebelum kita bilang kepada guru tersebut, alangkah baiknya kita bilang dulu kepada wali kelas, biar wali kelas yang menyampaikan kepada guru tersebut gitu, seperti itu. Jadi komunikasi yang dilakukannya itu enak gitu. Jadi tidak hanya saya yang menyampaikan gitu langsung kepada guru tersebut, tetapi ada orang ketiga yang menyampaikan yang sederajat dengan dia gitu, seperti itu. Bisa dipahami? Iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, soalnya ya sama Bapak juga pengalaman ya, dulu tinggal matakan Bapak G tadi kan menjelaskan memuliakan tidak menghina atau mencaci guru. Nah, Bapak G pernah pengalaman gitu bahwa ya mungkin teman ayeuna
menghina ataupun memuliakan itu adalah salah satu bentuk balasan gitu, bahwasanya tong gitu bisi NTG oke di kemudian hari dikitukan gitu ke peserta Berarti didik. Bapak kalau Jadi dulu cerminan itu ini. terus ada yang gituin nerima we yang bertanya. Ya, jadi apalagi misalnya Hida nanti jadi seorang pendidik misalnya. Aya nu ngahina cing tapakuran we, ieu teh nu salah teh di mana gitu, apakah dina sikap urang ataukah emang baheula urang kada jadi guru gitu misalnya. Itu nya bisa dipahami ya. Jadi pembelajaran ini juga bentuk dari curhatan Bapak gitu ya, Pak? Oh enggak apa yang dimaksud dengan curhat saya tidak. Jadi melakukan pembelajaran itu tidak hanya konteks daripada secara tekstual gitu. Jadi kita menjadikan contoh-contoh dalam kehidupan nyata yang menjadi tolak ukur dan cerminan untuk kehidupan kita gitu, seperti itu. Gitu deh, bisa dipahami. Ya Pak, bisa Pak. Terima kasih Pak. Jadi gitu Mohon ya. maaf Pak, saya lancang Pak. Oh siap, gak apa-apa, bagus. Karena peserta didik itu harus kritis ya terhadap situasi yang ada, jangan hanya diam, ada permasalahan diam gitu. Jadi untuk dilatih nalar dan juga pemikirannya gitu supaya tidak bisu akan kejahatan gitu. Karena ketika ada kejahatan kemudian kita mendiamkan, sama saja kita melakukan kejahatan itu sendiri, seperti itu. Nah, mungkin itu ya yang dapat Bapak sampaikan mengenai pembelajaran hari ini. Semoga bisa diamalkan dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua, khususnya salam kepada kedua orang tua. Untuk itu kita tutup membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin.